Pameran ini dimaksudkan untuk memperingati 60 tahun 1965 ketika tragedi berlangsung di Indonesia. Mungkin kawan-kawan udah tahu tentang usaha kudeta Soeharto yang kemudian banyak menimbulkan korban di kalangan kawan-kawan kiri dan juga kalangan PKI. Ya, lebih terkenal dengan genosida 1965 ya, sekitar 1 juta orang waktu itu dibunuh. Kemudian yang lain masuk penjara, kemudian yang lain juga banyak sekali yang mengalami penyiksaan. Yaitu kita peringatkan karena keadilan untuk korban sampai sejauh ini masih belum tercapai. Dan di sini kami juga menggabungkan peringatan itu terhadap dengan solidaritas internasional yang dibangun di Belanda oleh Komite Indonesia. Jadi keduanya menjadi bagian dari perjuangan bersama kita untuk mencapai keadilan. Ya, 10 orang eksil ini kami pilih karena mereka kemudian terdampar di Belanda. Mereka berasal dari berbagai negara sebelumnya. Para mahasiswa yang diutus oleh Soekarno untuk belajar di negara lain, kemudian juga ada seniman, kemudian ada olahragawan, kemudian ada diplomat, dan ke-10 ini mereka bervariasi ya dari berbagai negara, dari berbagai profesi. Di sini sebagai eksil, mereka tidak tinggal diam. Mereka juga berjuang untuk keadilan, baik untuk diri mereka sendiri ataupun untuk masalah-masalah lain yang perlu diperjuangkan untuk melawan rezim Soeharto dan fasisme dimanapun. Saya kira untuk para eksil sendiri mereka sudah tua ya sekarang, udah lebih dari rata-rata udah 80 tahun usianya. Tapi bukan berarti masalah yang ketidakadilan yang mereka hadapi tidak kita alami sekarang. Kita harus mengambil garis merah, benang merah yang sama, bahwa ketidakadilan kemudian masalah penegakan hukum masih terus berlangsung di mana-mana, dan itu saya pikir generasi muda sekarang sudah menyadari betul bahwa masa lalu itu sekarang menjadi hari ini, dan perjuangan kita akan tetap sama keras, tetap perlu solidaritas dan juga kerja keras yang sangat dituntut oleh gerakan WOS 65 ini adalah keadilan dari para korban. Artinya jalan yudisial di mana para pelaku diseret ke pengadilan seperti halnya yang sekarang terjadi dengan Duterte, ex-presiden Filipina, dan juga apa yang terjadi di Serbia itu juga sudah dilakukan. Kenapa Indonesia tidak bisa? Padahal jelas itu bisa dilakukan. Saya pikir yang pertama harus dilakukan adalah jalan yudisial. Dari situ akan jelas apa yang menjadi hak para korban dan apa kewajiban negara untuk itu. Ini masalah harta adalah salah satu dari, tapi masalah stigma terhadap korban itu juga masih berlangsung, dan itu jalan panjang untuk kita semua untuk melakukan perjuangan ini. Tapi jika ada niat pemerintah Indonesia untuk melakukannya, itu bisa dilakukan. Ya, kami mengambil contoh tentang Komite Indonesia, salah satu organisasi internasional yang berdomisili di Amsterdam yang sudah melakukan penekanan terhadap pemerintah Indonesia dengan jalan IGGI. Waktu itu para tahanan politik di Pulau Buru dilepaskan oleh penekanan internasional, dan saya pikir itu juga bisa dilakukan oleh pemerintah Belanda ataupun pemerintah lainnya terhadap ketidakadilan yang tengah berlangsung, dan ini juga berlangsung untuk untuk Palestina. Saya pikir bahwa harus ada penekanan internasional supaya keadilan dapat ditegakkan. Kembali lagi pada Komite Indonesia, ketika tahun 1968 di Belanda itu banyak sekali komite-komite. Jadi bukan cuma Komite Indonesia, tapi ada Komite Vietnam, ada Komite Chili, dan ada Komite Palestina. Sampai sejauh ini komite-komite lain sudah tidak terlalu aktif,
Tetapi satu-satunya komite yang terus berjuang adalah Komite Palestina. Dan secara moral sudah selayaknya kita mendukung perjuangan Palestina, karena nasib yang dikaitkan dengan 65 itu hampir sama ya. Karenanya kami juga memuat masalah Palestina di sini karena itu concern kami yang paling aktual saat ini. Pameran ini dilakukan pendek dari 12 September sampai 21 September, dan ini untuk mengejar September karena ini selalu menjadi peringatan untuk tragedi 65. Untuk pertanyaan kedua, apa yang bisa dilakukan oleh diaspora internasional untuk ini adalah salah satunya ikut terus membongkar kembungkaman yang sedang berlangsung tentang tragedi 65. Terus menyuarakan jangan berhenti, walaupun itu sudah 60 tahun tapi tidak ada kemajuan yang cukup signifikan ke arah keadilan untuk hal ini.